Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a salam wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Kita masuk di Al-Faslul Ashir, pasal ke-10, benar ya? Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Rukun iman ke-5. Fadhol. Al-Faslul Ashir, al-imanu bil yaumil akhir. Yu'minul muslimu bi anna li hadhihi hayati dunya sa'atan akhiratan tantahi fiha. Sesuatu. Al-Faslul Ashir. Al-Faslu mubtada, al-ashiru naat, al-imanu tentu tidak. Ada titik dua di situ. Kan? Khabarnya bil yaumi jar majrur, al-akhiru al-akhiri bro bil yaumil bukan naat. Itu al-imanu khabar ya, makanya dikasih titik dua. Seandainya nggak ada titik dua, dia butuh dhamir fasl. Al-faslul ashiru huwa al-imanu bil yaumil akhir. Yu'minu. Kang Acep. Maf'ul bihi, masa maf'ul bihi? Kan? Kan bukan isim. Kalau bukan isim apa? Iya. Fi'il mudhari. Kalau bukan isim maka sebut fi'ilnya fi'il apa? Tidak punya kedudukan tentunya. Al-muslimu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bi anna li hadhil hayatid dunya li hadhil hayati. Paulin. Al-hayati santum? Bukan. Atau badal. Nah, ini kita biasa i'rab sebagai badal. Walaupun punya 3 i'rab sebenarnya. Bisa badal, bisa naat, bisa ataf bayan. Ad-dunya. Bukan. Iya, di sini sebagai naat. Sebenarnya biasanya susunannya mudah-mudahan nilai ya. Hayatud dunya. Biasanya al-hayanya enggak ada alif lam. Atau ada alif lam kan? Berarti ad-dunyanya di situ naat. Wallahu a'lam. Harusnya mudah-mudahan nilai ini. Tapi dari sisi kalau mau jadikan naat biasanya al-hayatud dunyawiyah tuh. Kehidupan duniawiyah, kehidupan yang duniawiyah. Ini kehidupan dunia. Terjemahannya juga lebih cocok ke mudhafun ilaih, bukan naat. Kalau mudhafun ilaih terjemahannya kehidupan dunia. Kehidupannya dunia. Kalau naat harusnya al-hayatud dunyawiyatu. Kehidupan duniawi. Kehidupan yang bersifat duniawi gitu loh. Ya Allahu a'lam nih. Sa'atan maf'ul bih apa dorab? kan dua-duanya. Siapa yang tahu?
Isim anna. Udah belajar terus lugu jilid 4 soalnya. Masuk nih bab ini. Ya. Anna isimnya diakhirkan gara-gara khobarnya ke depan. Mana khobarnya? Lihadil hayatid dunya. Akhiratan. Naat. Tantahi. Hah? Fi'il mudhari betul. Jumlah tentang setelah nakirah naat lagi dia sebenarnya kedudukannya. Kedudukan jumlahnya. Fiha jar majrur. Kata penulis al-faslul asir, pasal ke-10. Pasal ke-10 dari kitab ini walaupun dia urutannya rukun iman ke-5 karena kemarin beberapa rukun iman dipecah ya. Seperti beriman kepada kitab kemudian dipecah beriman kepada Al-Qur'an. Beriman kepada Rasul kemudian dipecah beriman kepada Muhammad SAW. Nah, maka ini pasal ke-10 al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yu'minul muslimu. Seorang muslim atau seluruh muslim hendaknya yu'minu beriman bi anna hadhil hayatid dunya, bahwasanya pada kehidupan dunia ini sa'atan akhiratan, ada sa'atan akhiratan. Apa terjemahnya? Hari terakhir. Nah, ada saat-saat terakhir lah. Ada masa-masa akhir. Tantahi fiha, yang berhenti kehidupan itu fiha di dalamnya. Failnya hiya kembali ke hayah kalau wallahu alam ya. Jadi yang mana al-hayah kehidupan tantahi fiha, berhenti di saat-saat terakhir itu. Waktu-waktu terakhir itu, masa-masa terakhir itu. Jadi saat di situ makna lughahnya. Saat, sesaat dari waktu. Lanjut. Akhiran. Ba'dahu. min yaumin thumma ta'til hayatu thaniyah wal yaumul akhir lid-daril akhirati. Kata penulis wa yauman akhiran, yauman. Apa? Bukan. Bukan. Iya, ma'tuf ke sa'atan. Hakikatnya masih isim anna. Akhiran na'at. Laisa ba'dahu min yaumin. Coba nih. Laisa isim kana. Laisa apa? Fi'il nakis. Fi'il nakis sama kayak kana, fi'il cacat. Jamid lagi dia. Fi'il nakis, fi'il jamid lagi. Fi'il jamid enggak bisa ditasrif. Nah, enggak ada mudhari dan seterusnya. Terus Badahu dorob. dzaraf. Min yaumin. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih punya. Terus Menjawabnya jar majrur. Betul enggak? Apa ya jadi khobar laisa. Justru ini isim laisa. Oh, isim aja ya. Isim laisa? Enggak. Ini minnya min zaidah, min tambahan. Berarti ini isim laisa ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi kasratun. Ya, listigholihi, karena dia tersibukkan dengan min zaidah, min tambahan. Ini untuk menafikan dengan benar-benar penafian ya. Sama kayak kafa billahi syahida. Itu harusnya kafallahu. Jadi isim laisa. Isim laisa? Enggak. Itu dia yaumun. Laisa ba'dahu yaumun. Cuma dikasih min untuk mentaukid. Tidak ada setelahnya min yaumin sehari pun lagi atau hari apapun lagi. Ya udah benar-benar mentok gitu loh. Summa ta'ti al-hayatu tsaniyatu ta'ti. Al-hayatu as-saniyatu nat wal yaumu ke
al-hayatu. Hayatu betul. Al-akhiru. Lidari. Al-akhirati. Nah, kata penulis wa yauman akhiran, dan akan berhenti apa? Dari mana ya? Dan bahwasanya terhadap terhadap kehidupan dunia ini terdapat yauman akhiran, hari terakhir. Laisa ba'dahu min yaumin, tidak ada hari lagi setelahnya, gitu loh. Summa ta'til hayatus saniyatu, kemudian datang kehidupan yang kedua, wal yaumul akhiru, dan hari yang paling akhirnya lagi, liddaril akhirati, untuk negeri yang terakhir. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah fi ba'su Fayab'asu fayab'asullahu Oh, subhanahu khalaiqa. Dua alif dua ini jamak dua alif dua. Terus wa yahsyuruhum liyuha hasaba yuhasibu. Berarti liyuhasiba. Nah, saya usul liyuhasibahu. Kata penulis fayab'asu. Allahu subhanahu di situ maf'ul mutlak ya. Kalimat sisipan niatnya usabbihu subhanahu. Al khalaiqa. Kang Ajab. Bukan. Allahu al khalaiqa. Marfu' mansub majrur. Hah? Kok? Mansub. Fathah. Nah, siapa aja mansub? Ada maf'ulun bi, maf'ul ajli. Nah, itu dia, maf'ul bi. Apalagi ada fi'il tadi sebelumnya, faya ba'su. Ba'san. Maf'ul mutlak. Masdar selafaz sama fi'il. Wa yahsyuruhum. Hum? Mana fa'ilnya? Kembali ke Allah. Ilaihi. Bukan. Ila sama huwa itu. Banyak nyamuk ya. Ah iya, huruf jar dan majrur. Hi-nya kembali ke Allah lagi. Jami'an. Bisa taukid, bisa juga hal. Liyuhasibahum. Nah, ini yuhasibah. Fil mudhari kok majzum? Mansub. Kenapa ini? Lamukai atau lamut ta'lil atau kena an yang disembunyikan setelah lamukainya itu, atau lamut ta'lil atau lamujar. Nah, li'an yuhasiba. Ini nanti di mutamimah begitu penjelasannya. Hum maf'ulun bi. Lanjut. Kata penulis, terjemahkan coba. Faya ba'asullahu subhanahu al-khalaiqa ba'san. Allah mengutus, bukan mengutus di sini. bangkit. Membangkitkan. Kalau babnya bab hari akhir, bahasa ya ba'su, membangkitkan. Maka Allah membangkitkan al-khalaiq, makhluk. Sebenarnya kalau disebut khalq mufrad itu udah ngasih makna jamak. Al-khalaiq ini bahasa kontemporer aja. Dijamak lagi. Ba'san.
Dengan sebenar-benarnya. Kenapa maf'ul mutlak memberi makna taukid? Ya karena seperti antum ngomong 2 kali. Ngomong ya ba'su 2 kali. Ya kan? Fa ya ba'asullahu subhanahu al-khalaiqa ba'san maksudnya ya ba'asullahu subhanahu al-khalaiqa. Makanya fi'ilnya diulang 2 kali. Nah, kalau pengulangan kan ada makna taukid. Penekanan. Wa yahsyuruhum dan Allah mereka dikumpulkan. kok mereka dikumpulkan? Allah mengumpulkan mereka ilaihi kepada Allah jami'an seluruhnya liyuhasibahum Karena untuk dihisab untuk dihisab. Apa maksudnya dihisab? Bukan dihisab ya? Apa? ada boleh Dihitung. Nah, makanya matematika dalam bahasa Arab salah satu sebutannya ilmu apa? Hisab. Lanjut. qala al-mu'allif rahimahullah fayajziyal abrara bin na'imil muqimi fil jannati wa yajziyal fujjara bil adabil muhin bin nari. Faya jazia. Enggak tahu saya. Wah? Film mudhari, Kang Acep. Terus? Film mudhari apa tuh? Kok begitu bentuknya? Marfu, mansub, majzum. Film mudhari punya 3 kedudukan juga. Nah, coba geser. Mansub karena dia matuf ke yuhasiba. Karena atof ya, hurfa. Al-abraru maf'ulun bi bin na'imi al-muqimi fil jannati dan majrur. Mana fa'ilnya yajziya? Sama kayak fa'ilnya yuhasiba. Kembali ke Allah. Wa yajziya. Ba. Terus sebabnya? Karena ini maktub ke liyuhasiba. Enggak, maktufnya ke iya jazia. Sebelumnya. Jadi kalau atofnya pakai huruf wow terus, nanti baru maktufnya paling awal. Kalau pakai fa, maktufnya paling dekat. Di sini tadi fa ya jazia berarti udah berhenti tuh, udah enggak bakal ke yuhasiba lagi. Nah, ya jazia yang setelahnya walaupun pakai waw, dia baliknya ke ya jazia yang tadi kena fa. Bukan ke yuhasiba. Maksudnya ke faya jazia ya. Bukan ke yuhasiba. Kan ada putus di fa. Nah, itu bedanya nanti. Al-fujjaro maf'ulun betul. Bil azabi. Terus al-muhini ya fin nari jar majrur. Kata penulis fayajziyal abrara bin na'imil muqimi fil jannati. Maka Allah membalas orang-orang yang abror, berbuat baik, berbuat kebajikan. Ini nanti masdarnya bir, yang antum kenal birrul walidain. Isim fa'ilnya barrun. Jadi bukan barirun, bukan, tapi malah barrun. Jamaknya al abror. Orang-orang yang berbuat bir bin naimil mukim, dengan naim dibikin jadi isim siga mubalaghah. Harusnya kan nikmat. Naim banyak nikmatnya. Al mukim nikmat yang mukim. Enggak safar nikmatnya. Maksudnya menetap. Fil jannati di surga. Wa yajziyal fujjara. Dan Allah membalas orang-orang fajir bil azabi al muhini, menghinakan, finnari, di neraka, atau kalau di tekstualnya api ya. Orang Inggris, ustadz-ustadz di Inggris tuh menerjemahkan nar tuh dengan fire, bukan hell. Wallahu a'lam kenapa. Tekstualnya gitu. An-nar dalam bahasa Arab ya maknanya api. Cuma di kita ada nama lain untuk ituan gitu. Lanjut.
Yasbiku. hada usyratu Asratu. sa'ati wa amma Wa ama. wa amarataha Tuha. Kakhuruji. khurujil masihid Dajjali. dajjali wa ya'juja wa ma'juja. Saya dulu. Wa annahu anna isim sama anna. Anna dan isim anna. Ini maktuf ini. Kemana coba maktufnya? Hah? Coba yang mana tadi? Hah? Bi anna yang di awal banget. Itu tuh, ya. Berarti ada niat dihilangkan. Wa yu'minul muslimu bi annahu yasbiku hada asratus saati wa amaratuha. Ya. Dan muslim juga beriman bahwasanya, ntar kita terjemahkan. Yasbiku. Fi'il mudhari. Hada. Bukan. Sudah dibuka pakai fi'il. Berarti jumlah fi'il ya? Hah? Betul. Kok bisa tahu sih maf'ul bih? Asratu. Bukan. Marfu masih majrur. Asratu. Terletak setelah fi'il yasbiku. Itu dia. Makanya hadanya maf'ulun bih. Asratunya di situ fa'ilnya. As-sa'ati wa amaratuha. Tuha tu. Atau ma'tuf aja. Marfu'an. Hanya ka khurujil masihid dajjali ka khuruji. Bukan. Jer kan itu jelas. Khuruji. Ka-nya huruf jer. Ka-nya jer. Khurujinya majrurnya. Al-masihi ad-dajjali nat wa ya'juja. Bukan. Kemana? Ke atau ke al-masihi ya. Berarti majrur. Kenapa fathah? Ajam non Arab Ya'juj. Ana lupa kalau di Kristen apa ya sebutannya ya. Ada ini cuma lupa ada namanya. Wa ma'juja. Ma'tuf juga lagi. Udah sampai dulu ya? Nah, kata penulis wa annahu, dan seorang muslim beriman bahwasanya yasbiku hada akan mendahului hari ini nih, yakni hari akhir. Apa yang mendahului hari akhir? Asratus saat. Tanda-tanda hari kiamat tersebut. Wa marutu sama tanda-tandanya. Ka khurujil masihid dajjali, seperti keluarnya Masih ad-Dajjal. Keluar ya, karena dia udah masih hidup, udah ada. Al-Masih di sini maknanya yang mengelus ya, mengusap ya, karena dia nanti mengusap seluruh dataran di bumi. Maksudnya dakwahnya dia merata. Nah, kata para ulama di antara yang mungkin akan terjadi kenapa dakwahnya merata adalah internet. Dari internet, bukan dia masuk belusukan, bukan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini kan tadi ma'tufnya ke khuruj. Berarti terjemahkan lagi, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lanjut. Mungkin itu kali ya, yang banyaknya ahlus syar wal jamaah itu jadi Apa? ahlus syar wal jamaah. Ahlus syar wal jamaah.
dia cepat gitu apa namanya. Iya. Viral. Lanjut. Arisol. Aba. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Oh ya, Afwan. Yajud dan Majud itu dalam agama Kristen Gog and Magog. Gog and Magog. Enak banget. Ada dong tentunya. Wa nuzuli Isa alaihi salam wa khurujid dabbati Betul. wa tulu'i syamsi min maghribiha wa ghairi dzalika min al-ayati thumma yanfakhu fis suri Yunfahu. thumma yanfakhu fis suri nafkhatul fada'i was-sa'ti. Wasaqi. Sampai situ. Kata penulis wa nuzuli Isa, nuzuli. Maktuf Maktuf ke? masih Enggak. khuruji. Khuruji. Berarti kanuzuli. Kalau antum maktufkan ke masih berarti nanti ka khuruji nuzuli. Ka khuruji nuzuli. Jadi aneh nanti mana? Isa. Mudhafun ilaih. Betul. Alaihi salam wa khuruji. Ke kemana? Khuruji yang di awal. Kalau pakai waw, tarik ke depan. Ad-dabbati wa tulu'i. Ke khuruji lagi. Berarti semuanya seolah-olah kena huruf ka. Asy-syamsi min maghribiha. Jar majrur hanya mudhafun ilaih. Wa ghairi dzalika. Maktuf li. Ya. Khuruji. Ya. Zalikanya Maktuf li. mudhafun ilaih. Minal ayati. Hah? Jar majrur. Summa yunfakhu. Yunfakhu. Summa huruf ataf. Fi'il mudhari marfu. Ah, apalagi tuh? Ada yang aneh kan dia? Dhamma awal, fathah sebelum terakhir. Apa ini? Majhul, mabni lil majhul. Pasif. Fi suri nafkhatu. Naibul fa'ilnya. Ya. Ini nanti masuk ke majas akli nih. Jadi fa'ilnya dibikin dari masdar fi'ilnya, yunfaku nafkhatu. Ditiupkan tiupan ini. Ya. Al-fana'i tentu yang niup tentunya makna ini aneh ya kalau diterjemahkan tekstual, makanya nanti majelis akli kita akan belajar di hari Kamis ini insyaallah. Seperti orang Arab juga ngomong jadda jidduhu, telah semangatnya. Semangatnya dia telah semangat. Nah, ini tentu maksudnya dianya yang semangat itu. Al-fana'i was-saqi. Maktuf. Kata penulis wa nuzuli Isa alaihissalam, dan seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam, wa khurujid dabbati, dan keluarnya dabbah. Ya, entah itu kayak gimana binatangnya ya. Wa tulu'is syamsi, dan terbitnya matahari min maghribiha. Bukan dari barat terjemahan ini. Dari tempat terbenamnya. Maghrib di sini isim makannya. Dari goroba. Goroba maknanya tenggelam. Ya. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa ghairi dzalika minal ayati, dan selain itu dari tanda-tanda yang lain. Sumayun fakhu fis suri. Kemudian akan ditiupkan sur. Apa sur? Ya, kayak tanduk gitu ya. Nafkhatul fana, tiupan fana, kematian. Wasaqi,
Kayak kebinasaan juga bisa. Wasoki dan tiupan yang kemarin terjelaskan saiko. Apa? Memekakkan telinga. Nah, ini kemarin ya dijelaskan bahwasanya tiupannya Israfil itu tiupan yang kencang, bukan kayak angin halus kemudian mati. Jadi asap nih oke. Asap. Memekakkan. Tiupan yang Memekakkan. Memekik. Nah, kaget, jadi orang tuh mati kaget karena saking kuatnya tiupannya. Ya, tiupan malaikat yang besar. Nah, apalagi robnya. Lanjut. Baksi. Tu'to. Kutubu. Di situ ada min enggak? Ya min ahadin. Bukan man ya? Kayaknya patutnya man tuh ya. Famin akhidin. Kitabahu. Akhidinnya hamzah bendera apa hamzah qat'i? Oh berarti ya. Famin akhidin. Akhidin. Bahu. Bishimalihi. Kata penulis. di sini biyamini. Hah? Itu udah lewat kali. Emang iya. Kemudian kata penulis summa nafkhatul ba'thi wan nusyuri. Nafkhatu. Siapa ini? Summa ma'tuf aja ya. Nah, kalau pakai summa ada jarak sedikit, ada jarak waktu ya, agak panjang. Al-ba'si wan nusyuri wal qiyami li rabbil alamina. Terus alamina mudhofun ilaih. Summa tu'ta ma'tuf. Fi'il apa nih? Terus dhamma awal, fathah sebelum terakhir. Majhul. Al-kutubu. Masa naatin fi'il? Bukan fa'il. Apa tapi? Naibul fa'il. Karena fi'ilnya majhul. Ya. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa min akhidin kitabahu. Nah. Maf'ulun bih. Sebenarnya bisa dibikin akhidi kitabihi sebagaimana biasanya. Jadi mudhaf-mudhafun ilaih cuma secara lafaz maknanya tetap maf'ulun bih. Cuma kalau dibikin kayak gini berarti yang diinginkan makna mustaqbal. Ada yang makna mustaqbal apa? Yang akan datang waktunya. Dan benar sekali beliau pakai bahasa seperti ini. Berarti dari fa'il. Dari akhidin ya. Dari isim fa'il bukan dari fi'il, dari fa'il. Dari isim fa'il akhidin. Itu isim fa'il dari akhadha ya'khudhu, akhdan, akhidun. Isim fa'il punya maf'ul bih. Biasanya isim fa'il punya maf'ul bih atau masdar punya maf'ul bih biasanya kan pakai mudhafun pakai mudhafun ilaih. Kalau pakai mudhafun ilaih biasanya maknanya sudah berlalu. Kalau dipaksa isim fa'il pakai maf'ulun bih berarti maf'ulun bihnya mustaqbal, akan datang. Seperti ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Itu maf'ulun bih dari ja'ilun. Itu kan kata Allah, aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Belum terjadi pada saat ucapannya. Nah, sama kayak ini. Biyaminihi jar majrur. Sisanya sama. Bentuknya kayak gini ya, pasti kayak gini. Enggak juga. Nanti ada isim fa'il yang lain. Bentuk isim fa'il kan banyak. Ada fa'ilun, ada muf'ilun, mufa'ilun, mufa'lilun, mufa'ilun, terus mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'lilun, terus
munfailun, muftailun, mustafilun. Bentuk intinya ini, fa'ilun isim fa'il. Urutan keempat dalam tasrif, masih ingat enggak? Nah, kalau selain 3 huruf, ciri-ciri isim fa'il dhammah, mim, belakangnya sebelum belakang kasroh, sebelum terakhir di kasroh. Ciri-ciri isim fa'il. Nah, kalau dia biasanya butuh maf'ulun bi juga. Ada makna mustaqbal. Kita terjemahkan. Summa nafwatul ba'si wan nusyuri. Kemudian akan ditiupkan tiupan yang membangkitkan, wan nusyuri, dan mengumpulkan, wal qiyami, berdiri. Nah, ini salah satu nama hari akhir adalah hari kiamat, hari kebangkitan, pengumpulan. Nah, salah satu hari akhir disebut hari kiamat. Kenapa? Karena manusia berdiri nungguin lama di padang mahsyar li rabbil alamin. Nah, terjemahan kita kan biasanya pakai hari kiamat gitu kan. Kalau dalam kalam Arab, dalam syariat kita, nama netral, nama yang paling netral untuk hari ini disebut yaumul akhir sebenarnya. Bukan yaumul qiyamah. Nah, terjemahan kita jadi hari kiamat. Sebenarnya makna paling netral tuh yaumul akhir. Summa tu'tal kutubu. Kemudian akan diberikan kitab-kitab. Tentu Allah akan memberikan mukallaf dengan kitab-kitabnya. Famin akhidin kitabau. Di antara mereka ada orang-orang yang akan mengambil kitabnya. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa min akhidin kitabahu bisimali. Dan di antara mereka ada yang mengambil ada yang akan mengambil kitabnya bisimalihi, dengan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kiri kemudian ke belakang. Nah, di Quran ada 2, ada yang bilang dari kiri, ada yang bilang ke belakang. Kata para ulama dikompromikan aja. Berarti dia ngambil dengan tangan kiri terus dari belakang. Nah, yang ngambil dengan tangan kanannya sudah tahu akan ada kebaikan. Dan yang ngambil dengan tangan kirinya sudah tahu akan disiksa. Siksaannya sudah dimulai dari itu. Dari perasaan cemasnya. Kalau orang bisa mati saat itu, tapi kan udah gak ada kematian. Ini saya semuanya akan mati. Yang senang pun akan mati. Mati karena kegembiraan. Cuma sayangnya udah gak bisa mati lagi. Lanjut. Lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yudhul mizan wa yajril hisabu wa yansabul siratu wa yantahil Wa yunsabu. wa yunsabul siratu Bus. wa yunsabus siratu wa yantahil mawqiful a'zamu bistiqrari ahlil jannati fil jannati. Terus dulu. Wa yuda'ul mizanu, yuda'u. Tapi dia fil mudhari majhul. Al mizanu bermakna dia. Al mizanu naibul fa'il. Wa yajzi fil mudhari. Normal nih, bukan majhul. Al hisabu fa'il. Wa yunsabu mudhari. Terus majhul. As-siratu naibul fa'il. Wa yantahi al mauqifu al-a'zamu na'at. Kemudian bistiqrari ahli al-jannati. Ini kan sebenarnya ahlinya nih bermakna fi'il, ini bermakna fa'il dari istiqrar. Jadi ini mudhofun ilaihnya nanti kita akan pelajari mudhof ilaih lafziyah. Hanya sebatas lafaz. Secara makna dia fa'ilnya istiqrar. Sama kayak tadi akhidin, kitabahu maf'ulun bih. Kemudian bukan masdar. Masdar bisa bermakna bisa ada makna fi'ilnya juga, cuma enggak ada waktunya aja. Ntar terjemahnya kelihatan. Fil jannati jar majrur. Kata penulis wa yuda'ul mizanu, dan akan diletakkan mizan, timbangan. Ya, timbangan secara hakikat ya, cuma kita nggak tahu bentuknya aja. Intinya ada 2 neracanya. Wa yajril hisabu, dan akan berjalan perhitungan. Kemudian wa yunsabus siratu, dan akan ditancapkan as-sirat, jembatan. Dari kata apa sirat? Dari kata sirat pakai sin.
maknanya tenggorokan. Kenapa sirat dinamakan dengan tenggorokan? Menjelaskan bahwa jalannya itu jalan yang lurus, sebagaimana tenggorokan antum, nggak belok-belok, ya. Dan ketika sudah masuk ke situ cepat, ya. Makanya itu juga yang antum minta di ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus lagi cepat, sebagaimana manusia nelan dan jarang kejadian mundur lagi. Nah, ini yang sebenarnya kita minta. Siapa yang berhasil di siratal mustaqim di dunia akan berhasil di sirat di akhirat. Wayantahi, dan akan berhenti al-mauqiful a'zamu, perhentian yang a'zam, yang terbesar, bistiqrari ahlil jannati fil jannati, dengan menetapnya penduduk surga di surga. Ya tuh, penduduk surga di situ fa'il dari menetapnya. Akan berhenti al-mauqifu, Perhentian, maksudnya mauqif ini bukan perhentian yantahi ya, tempat berhenti. Al-a'zam, perhentian yang teragung, bistiqrari, dengan menetapnya ahlil jannati fil jannah, penduduk surga di surga. Ini tentu deretan ini belum cerita lengkap ya, masih banyak yang enggak disebutin sama Syekh, seperti kontorah dan sebagainya. Lanjut. Lanjut. Al-adlul naqiyati aqiyatu ikhbaruhu ta'ala adzalika fi qawlihi. Sampai dulu. Ada penulis. Wa ahlin nari. Matuf ke? Ahlil jannati. Fin nari. Jar majrur. Nari di depannya tadi mudhafun ilaih ya. Wa dzalika mubtada lil adillati an-naqliyati wal aqliyati. Kemana? Naqliyati. At-taliyati. Naat, ini dari kata tala yatlu tilawatan. Ya, tilawah itu artinya selanjutnya, next. Berikut ini, kan nanti terjemahannya berikut ini. Al-adillatun naqliyatu. Mubtada naat. Ikhbaruhu khabarnya. Ta'ala sifat buat Allah ya. Allahnya di hu di situ. Anzalika fi qaulihi jar majrur. Kata penulis wa ahli nari fi nar, dan berhentinya penduduk neraka di neraka. Nah, itu udah selesai dah. Wa dzalika lil adillatin naqliyati, dan hal tersebut nih berimannya muslim kepada hal-hal ini. Dzalikanya kemana? Yu'minul muslim. Paling atas tuh. Lil adillatin naqliyati, sebab dalil-dalil nakli wal aqliyati taliyati, dan dalil-dalil akli berikut ini. Al adillatun naqliyatu, dalil-dalil nakli. Yang pertama ikhbaruhu ta'ala, pengkhabaran Allah anzalika, terhadap hal-hal tersebut, yakni hari-hari kiamat. Fi qaulihi, pada firman-Nya. Lanjut enggak? Baru 2 menit sih lewat syuruk. Lanjut dikit deh. Baca-baca ayat aja nih. Kullu man 'alaiha Ya. wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata penulis kullu man 'alaiha fanin. Fi qouli ta'ala kullu man 'alaiha fanin. Kullu mubtada man isim mausul sebagai mudhafun ilaih. 'Alaiha fanin, bukan. Hah? Khobar ya. Kok begini bentuknya? Ini isim mankus. Isim mankus kalau dihilangkan alif lamnya begini bu dia. Aslinya apa dia? Hah? Ania. Kapan itu? Siapa tuh? Aduh. Oh ini hapus saya nih. Aslinya apa? Kan dari fiil
Fana yafni fanaan isim fa'ilnya faniun gitu kan. Tapi kan ini ya terletak salah kasroh, berat diucap, maka disukun fani gitu kan. Tapi ada nun mati tanwin tadi. Nah, tanwin kan nun mati yang terucap tapi tidak terlafazkan. Nah, itu ngutang tanwin di sini, maka tanwinnya dikasih ke sini. Jadi bayar utang ibarat ini. Nah, ini disebut tanwin iwat, tanwin pengganti. Terus karena sudah tanwin, harusnya nggak boleh ada huruf terakhir, huruf setelah tanwin dong, maka dihilangkan. Jadinya fanin. Sama kayak ad-da'i. Kalau dihilangkan alifnya da'i. Ini marfu. Nah, isim mankus yang menghilangkan alif lamnya ini, kalau kita masukin ke tanda-tanda i'rab, ja'a da'i. Ro'a itu kalau masuk ibarat da'iyan, nomor ya. Marartu bi da'in lagi. Jadi ini sudah marfu. Ini belum ada di muyassar di awal-awal. Fanin situ khobar. Wa yabqa wajhu fa'il rabbika mudafun ilaih. Kanya mudafun ilaih. Zul jalali zul. Iya, sebagai naat, betul. Ini dalam qiraat lain dibaca zil jalali. Nanti kalau seandainya saat ini kan zu nih, antum baca zu. Apa i'rabnya? Naat buat siapa? Wajhu. Kalau baca Rabbi. Al-jalali mudhafun ilaih wal ikrami ma'tuf. Nah, di antara firman yang mengatakan bahwasanya ada hari akhir adalah surat Ar-Rahman ini. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atas dunia ini fana akan sirna. Ya, di antara makna isim fa'il dia bermakna istiqbal tadi. Mustaqbal, mustaqbal, makna yang akan datang. Makanya fi'il mudhari disebut fi'il mudhari. Apa arti mudhari? Bukan. Mana aslinya? Mudhari itu mana aslinya? Mirip. Kenapa fi'il mudhari dinamakan fi'il mudhari? Fi'il mirip karena maknanya mirip isim fa'il. Plus bentuk harokatnya juga mirip isim fa'il. Isim fa'il gimana? Kata apa? Katib. Apa artinya? Yang menulis. Secara mana dia ada mana? Mustaqbal. Fi'il mudhari apa? Yaktub. Dari mana sisi harokatnya mirip? Dari sisi hidup dan matinya. Hidup, mati, hidup. Hidup, mati, hidup. Yaktub. Katibun. Nah, disitulah dia dinamakan fi'il mudhari. Sebenarnya makna mudhari bukan non lampau, cuma konsekuensi maknanya aja. Mana aslinya mudhari adalah mirip. Kenapa dia bilang mirip? Mirip isim fa'il. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atasnya akan sirna. Nah, ada mana akannya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan apa? Akan kekal. Wajhu rabbika. Wajah Rabbmu. Nah, Zul Jalali wal Ikram. Yang memiliki jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Apa enggak? Keagungan bukan jalal. Jalil mulia juga sebenarnya, mirip-mirip. Lafzul jalalah, penghormatan, kemuliaan. Di antara maknanya ya keagungan, kebesaran, kehebatan, wal ikram, dan kemuliaan juga. Nah, di situ wajah tentu, Sama kayak jalan-jalan juga kemuliaan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, jalalu, mulia kemuliaannya. Itu tadi tuh jadda jidduhu tuh. Ya, dan di sini tentu maknanya wajhu rabbika
wajah Rabbmu sesuai dengan keagungan Allah. Dan kalau ada salaf menerjemahkan wajah rabbika ay maksudnya zatnya Rabbnya, itu makna konsekuensi ya. Kalau wajahnya kekal, ya seluruh zatnya kekal. Jangan sampai bilang ini jangan diterjemahkan wajah, nanti Allah kayak Angry Bird. Ada yang ngomong kayak gitu kan parah banget. Ustadz kondang lah ya. Si Adu. Ya, kalau sebut namanya tahu semuanya. Sebut saja kuah. Jadi ini Udah wajah apa ya? berusaha diumpetin. Bisa Kan sebut saja. mana zat bisa. Bisa itu bukan makna zat dari sisi wajahnya. Wajah itu ya wajah. Cuma itu nanti dalam usul fikih disebut dilalatul mutabaqah. Afwan, dilalatul iltizam. Kalau sesuatu zatnya wajahnya dikatakan kekal, ya otomatis zatnya kekal. Bukan wajahnya doang terus sisanya nggak ikut kayak Angry Bird sebagaimana tadi Ustadz itu bilang. Dengan itu dia nolak enggak, ini bukan makna wajah berarti. Nanti kayak Angry Bird misalnya. Wajah doang, satu zat cuma wajah doang. Karena Angry Bird gitu kan. Ya parah banget lah kalau memikir kayak gitu. Nah, nanti para salaf sebagian menerjemahkan wajhu rabbika ay zatih. Maksudnya zatnya Allah, yaitu makna konsekuensi. Kalau ada wajah, ya pasti ada zat. Mereka enggak nolak wajahnya. Ketika menerjemahkan zat, mereka enggak nolak wajahnya. Terus ada yang membelokkan ke kekuasaannya. Ya iya, wajah diantara maknanya juga kekuasaan. Tapi jangan ditolak wajahnya. Simpel sebenarnya. Kita tetapkan sifatnya dan tetapkan konsekuensinya. Iltizamnya. Nah, sebagian mereka yang nolak, iltizamnya diambil. Iltizamnya diantara tadi kekuasaan, sifatnya dibuang. Allah nggak punya wajah nanti, tapi punya kekuasaan. Ya, maka Ahlussunnah penerapannya seperti itu. Sifatnya ditetapkan, begitupun konsekuensi sifatnya. Seperti tangan. Tangan kan makna dermawan. Ada makna dermawan. Nah, mereka tetapkan dermawan, tangannya nggak ada. Katanya Allah nggak ada tangan. Allah nggak ada badannya. Zatnya, nah nanti lama-lama Allahnya nggak ada. Ya, makanya kata Ahlussunnah orang-orang seperti ini, ya budul adam, mengibadahi zat yang nggak ada. Karena semuanya ditolak. Ya, maka yang ditetapkan sifatnya plus konsekuensinya tentunya. Nanti kita belajar usul fikih ada istilah dilalatut mutabaqah. Lafaz memberi makna lengkap. Dilalatut tadammun, lafaz memberi makna sebagian. Ya, ketangkep makna sebagian sama dilalatul iltizam. Lafaz yang ketangkep makna iltizamnya. Nah, menerapkan lafaz harus tiga-tiganya. Ya, mutabaqahnya, tadammunnya dan iltizamnya. Jangan ambil iltizam itu makna paling bawah dari lafaz, kemudian dibuang mutabaqah dan tadammunnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi